Prokasma, program podcast kita semua. Halo sahabat Prokasma, kembali lagi bersama kami di sini di acaranya podcast kita, program podcast kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah film yang sudah kita tonton bersama-sama. Betul. Di salah satu platform digital. Haruskah kita sebutkan? Tidak perlu kita sebutkan karena kita tidak mendapatkan endorse dari mereka. Ya, kami udah kami sudah. Kami sudah melihat film itu beberapa hari lalu dan tiba-tiba kami berdua itu masuk kembali ke masa 1989 ya. Selain itu apa yang kamu rasakan ketika menonton film tersebut? Selain itu saya juga merasakan ketegangan ya, di mana ketegangan muncul sejak awal dan ketegangan itu terus memuncak seperti ereksi terus-menerus ya. Ya, itu yang pertama saya rasakan dan juga adegan tonjok menonjoknya mungkin yang menjadi itu ya, yang menjadi sebetulnya kita sedang berbicara tentang apa, Ripal? Ya, kita itu sedang berbicara tentang review film di apa itu teh? Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Nah, itu dia. Oke, kita kembali lagi ke bahasa kita. Jadi terlalu susah juga ya ternyata ya. Ternyata memang dialog tahun memang dialog film-film tahun 80-an iya. 80-90 seperti itu. Kemarin kita sudah nonton film ini ya di salah satu platform digital. Seperti dendam harus dibayar. Rindu harus dibayar tuntas. Sebuah film yang diangkat dari sebuah novel karya Eka Kurniawan dengan judul yang sama. Eka Kurniawan ini kadang-kadang saya suka tertukar ya. Ada Eka Kurniawan, ada Kurnia Effendi, ada Anton Kurnia. Ini tiga orang ini suka tertukar gitu. Tapi sama profesinya, Om? Sama, peduli semua. Ya. Eka Kurniawan, Kurnia Effendi sama Anton Kurnia. Semuanya sama-sama Kurnia nih. Nah, ini diangkat dari sebuah novel dan judulnya pun katanya diambil dari inspirasinya diambil dari mural-mural yang ada di belakang itu ya, truk yang itu ya, truk itu. Surga ada telapak kaki ibu ya. Terus gambarnya ada anak, terus telapak kakinya kebanyakan yang agak-agak itu sih, yang agak nyentil ya, kayak vulgar gitu. Ya. Dan yang pertama atau sebelum saya cerita ya, kamu sendiri gimana pengalamannya ketika menonton film-film yang tadi saya sebutkan atau seperti dendam ini yang pertama saya rasakan itu cukup dramatisnya itu udah dapet ya dari scene awal dong, dari mulai yang dia di scene yang dipijat itu kan. Oh ya. Sama Christine Hakim ya. Christine Hakim ya, yang itu ya. Dan ini awal aja udah kayak gitu. Christine Hakim ini tidak pernah bermain peran yang agak-agak jorok gitu ya. Ya. Pernah di satu filmnya sama Slamet Raharjo. Saya lupa judulnya, di balik kelambu, di balik kelambu. Itu pernah, tapi itu juga dia masih menggunakan pakaian katanya. Tapi ini saya juga tidak tahu apakah dia memang melakukan yang sebetulnya atau hanya sekedar trik kamera. Bisa jadi trik kamera. Tapi saya kayaknya trik kamera. Kalau dari itunya ya, dari syuting kayaknya trik kamera. Ya. Buat yang penasaran nonton aja. Kita gak bakalan buka-buka. Tapi kayaknya ya itu termasuk berani juga sih untuk sebuah aktris senior melakukan adegan yang menurut saya itu adegan penting gitu. Tidak bisa dihapuskan. Iya, karena itu memberikan informasi bahwa si tokoh itu punya kekurangan, Om. Itu yang namanya kalau nggak salah istilahnya itu impoten ya, atau penyakit impoten. Nggak bisa ngaceng. Nggak bisa berdiri tegak ya secara itu ya. Nggak bisa ngaceng. Iya, nggak bisa ngaceng ya. Di filmnya juga kan kayak gitu bilang. Iya, benar-benar nggak bisa ngaceng. Justru asiknya gini loh. Mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa baku. Tapi untuk kata itu dia tidak dihaluskan lagi. Ya nggak pakai kata impoten, nggak pakai kata apa.
ya udah, ya udah nggak bisa ngaceng gitu kan, nggak bisa ngaceng. Tapi menurut Om sendiri melihat tokoh utama apa sih namanya Ajo Kawir ya ini, dia tuh emang punya hasrat bertarung itu emang dari mana sih gitu dari? Jadi gini ya, kita itu di Indonesia mengenal budaya patriarki bahwa laki-laki itu harus selalu mendominasi. Laki-laki itu harus nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh ini. Sehingga ketika justru ini sebagai satu ciri-ciri. Lamun aya budak lalaki Badung berarti aya kelemahan. Oh iya. Karena kebadungannya itu untuk menutupi kelemahan. Oh itu. Iya. Gitu loh. Ternyata di balik Badungnya itu ada sesuatu ya? Mungkin dia kesepian, mungkin dia itu salah satunya mungkin gak bisa ngaceng gitu. Ya, tapi ini fisik ya. Fisik ataupun psikis gitu ya. Iya. Tapi secara keseluruhan bahwa laki-laki itu selalu ingin dominan. Nah, jadi orang yang superior gitu loh. Bahwa dia harus laki-laki itu harus sangar, harus gagah, harus sangar udah 2 kali. Harus harus telolet. Pokoknya harus laki banget mendominasi sistem gitu. Mendominasi sistem. Punya anak buah banyak dan lain-lain. Itu Ajo Kawir, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang dia tidak bisa mungkin ditutupin dengan hal yang seperti tadi, suka berantem, menghajar orang, tapi ketika dia harus berhadapan dengan sebuah rasa ciut ya. Bukan ciut dan apa yang mesti aku lakukan ketika aku mencintai seseorang? Apa yang aku harus lakukan ketika aku mencintai seorang perempuan dan orang tersebut sangat mencintai aku dan mengajak aku menikah, tapi aku nggak bisa ngaceng gitu. Ya itu apa yang harus aku lakukan? Itu pergolakan batin yang sungguh luar biasa lah gitu ya. Dari situ dan pertemuannya juga cukup bisa dibilang agak unik ya, dari sebuah pertengkaran ya. Bukan pertengkaran, orderan. Oh iya. Orderan si Ajo Kawir disuruh Pak Lebe itu disuruh. Iya, dan Iteng ini kan bodyguardnya Pak Lebe. Iya. Gitu. Nah dari situ juga kesannya emang kelihatan banget ya setting jadi pergerakan kameranya juga dari zoom in-nya itu kayak kita masuk ke tahun 80 ya, action tahun 80 itu kayak Wiro Sableng gitu kan. Jangan Wiro Sableng lah. Kalau film-film 80 itu film-film, tahu nggak film Dek Rima sama Pen Bangun? Ada Pen Bangun ya. Iya itu. Waktu dulu saya bilangnya film naon? Film Dek Rima jeung Pen Bangun. Dek Rima. Ya, Pen Bangun. Jadi kalau ada ini kan biasanya suka ada layar tancap di alun ya. Ada ini, film di alun-alun, film naon? Film Dek Rima jeung Pen Bangun. Agak diplesetin dikit ya. Bukan diplesetin, memang enggak tahu. Jujur dia aja jadi Geger Rudi waktu dulu. Geger Rudi. Sunda ya. Itu film-filmnya per tahun 80. Saya kan hidup di situ, Pang. Lu kan belum hidup ya. Iya, saya lah hidup di tahun itu. Masih di mana itu ya? Saya tahun 80 sampai 89, tapi sampai 89 sampai 89 90-an itu saya masih SMP. SMP kelas 2 kelas 3 lah gitu. Dan mengalami film-film Berry Prima, Rhoma Irama juga kemudian Susana mungkin ya. Lebak Membara, terus kemudian. Tapi yang paling terkenal Beranak di Dalam Kubur kalau sana. Saya lupa lagi itu film tahun berapa tuh, Beranak di Dalam Kubur. Dan suasana yang dibangun dalam film seperti Dendam ini 100% tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya, pas dengan situasi setting tahun 80-an. Ya. Dan gaya bercerita film pada saat itu. Dari dialognya pun. Dari dialognya, dari teks judulnya, titlenya itu 80-an banget. Iya, kontras ya. Pakai warna-warna kuning, warna-warna kontras. Iya, benar juga sih. Kemudian sampai ke detailnya itu. Musiknya juga gitu ya, musiknya juga. Dan bahkan ini memang bikin film niat banget gitu ya. Bikin film niat banget dengan menggunakan pita seluloid juga gitu. Dan sinematografernya juga datang dari Jepang. Ya, gitu. Itu dia.
Terus menurut Om sih adegan yang paling mana yang memorable? Yang memorable banget. Adegan memorable yang pertama itu kirim yang lewat itu lagu. Oh ya, karena ini Om sendiri kan ya benar-benar kecimpung di dunia peradioan gitu. Jadi bener ya? Iya bener. Tahun itu kalau misalkan kita pengen lagi suka sama seseorang, salah satunya adalah beli kertas atensi itu, kemudian dikirimin ke radio, kemudian itu nunggu. Itu berarti lama juga ya? Ada lama juga, nggak mesti harus sekarang sekarang beli langsung baris ya? Dibacain enggak. Bisa saja 2-3 hari itu nunggunya, proses nunggunya itu justru pengorbanannya di situ. Dan ketika dibacain, baik si ceweknya ataupun yang ngiriminnya ngerasa wih gimana ngapain, wah gimana nih pasangan gua ketika dikirimin lagu gitu dari, apakah ada respon tanggapan atau gimana tanggapannya dia, dan dia pasti menunggu gitu balasan atensi melalui radio lagi. Dan itu benar-benar asli tahun 89-an seperti itu. Dan kita ngalamin juga hal seperti itu ya. Nah, sayang sekali kamu nggak ngalamin. Tapi artinya saya sudah tua. Iya, kalau sekarang radio mungkin cuma jadiin bahan apa namanya iklan promosi gitu ya. Kalau di Kuningan tuh masih ada Mang Jaya gitu ya. Para wargi kaum dangu sadayana, patepang dangu deui sareng mang. Waktosna seep. Waktosna kabujeng seep. Terus ada lagi, itu satu ya. Ya, itu yang radio tadi ya, balas-balasan. Kemudian yang kedua yang paling memorable itu yang menjelang adegan akhir ada satu dialog yang ini nyentil banget pemerintahan pada tahun itu, Orde Baru itu, bahwa Pak, katanya bos besar kalau lagi mancing di bawah airnya ada Kopassus ya Pak. Dan itu nyentil banget gitu, nyentil masa-masa kepemimpinan Soeharto pada saat itu. Dan ternyata kan memang benar di bawahnya ada Kopassus bawa ikan ya. Dan akhirnya kemudian yang menutupi segala itu ya. Intinya itulah. Itu aja deh yang memorable. Kalau Ante sendiri gimana tuh? Kalau saya sih yang paling memorable itu yang yang pas adegan saling kejar mengejar gitu sama di adegan itu ya, saling kejar mengejar yang itu sih yang nyangka itu kok itu tuh masih sekarang ini masih kepikiran yang tergelincir dari atas itu tuh emang asli visual effect ya? Enggak pakai visual effect asli ya? Itu pakai special effect. Nah itu yang di pertambangan itu sih. Ya, special effect menggunakan sling. Terus dari ininya juga banyak gambar-gambar yang mengandung makna juga ya, terutama dari mural-mural yang ditampilkan dari belakang truk. Terus ada satu sosok nih yang mungkin jadi misteri. Kalau nggak salah siapa sih namanya? Yang perempuan itu Jelita. Jelita itu pas di yang scene dia di aniaya sama 3 orang itu, mungkin dari situ kita nyoba buat ini ada siapa lagi nih dari 3 orang ini gitu. Terus ada lagi yang pas si itemnya ini kayak dia tuh ngasih sesembahan atau apa itu ya? Bukan sesembahan, apa sih? Kayak sejenis sajen itu. Nah, tiba-tiba muncul orang ini gitu. Nah, ini tuh siapa gitu. Itu muncul pertanyaan dari situ. Nah, itu siapa? Nah, menurut kamu ini maksain nggak sih cerita untuk yang tokoh Jelita ini? Kesannya kayak gimana ya, Om? Kayak digantung sih, kayak apa ya? Ini tuh dari mana gitu? Kok bisa ada ya, walaupun dalam film ini dia itu ya dia korban penganiayaan gitu, tapi kok bisa masuk ke ke ceritanya si itu ya, ke si Iteng itu gitu, bisa masuk ke kehidupannya si Iteng itu. Nah, gitu sih. Tapi ini kan 2 tokoh Jelita dan Rona Merah itu 2 tokoh yang berbeda. Ya, Rona Merah diperankan sama Jainer Mahesa Ayu ya, kemudian yang Jelita diperankan sama
Siapa? Aminah Rahel Maryam? Oh bukan. Aminah Rahel Maryam itu 12 Multimedia 3 dong. Bukan. bukan Aminah ya. Aduh bukan, siapa, lupa lagi saya. Alas ya. Waduh aing. Nah, itu kan di Sinawal itu ada apa namanya? Anak kecil juga itu. Kayak heula orang cenah geus ngomongkeun eta. Itu orang ieu pemain non cenah jelita. Si jelita. Aduh, aing kali ingetna kana Aminah Rahel Maryam. Aminah Jelita ya. Bukan. Siapa sosok Jelita di seperti dendam. Nah, salah ya mah. Ya udah, so kamu ngobrol aja dulu sambil saya cari-cari nih. Iya, jadi kan di scene yang apa namanya? Jelita ya, kalau nggak salah Jelita yang yang dianiaya itu udah cukup apa namanya menggambarkan bahwa tiga orang itu emang apa namanya? Sukses untuk itu sebenarnya meninggal atau itu sesuatunya? Jadi gini, kalau menurut pandangan saya, kacamata yang saya pakai, si tokoh Jelita yang diperankan sama Ratu Felicia ya, bukan Aminah Rahel Maryam 12 Multimedia 3. Jadi ini adalah sebagai, memang diceritakan bahwa tokoh Rona Merah sudah mati dan pada saat diperkosa oleh 2 orang polisi dan dilihat oleh si Ajo Kawir kecil pada saat itu. Nah, itu kan dan itulah titik mula Ajo Kawir gak bisa ngaceng karena traumatik melihat seorang perempuan diperkosa. Gitu. Nah, tokoh Jelita ini yang diperankan oleh Ratu Felicia, kalau menurut saya adalah representasi dari tokoh Rona Merah yang mengembalikan kembali kejantanan si Ajo Kawir. Berarti Rona Merah ini sosok makhluk halus ya? Jelita ini sebetulnya apa ya? Makhluk halus bukan. Nah, itu dia. Manusia juga bukan gitu. Dan itu kan pakai make up karakter ya. Aslinya bukan seperti itu. Ratu Felicia cukup cantik sih, tapi dibikin benjol-benjol dan lain-lain gitu. Tapi intinya bahwa ingin mengaitkan, mungkin Eka Kurniawan ingin mengaitkan antara tokoh Jelita dengan tokoh Rona Merah, yang dimana Rona Merah adalah salah satu penyebab kenapa Ajo Kawir nggak bisa ngaceng, dan tokoh Jelita disambungkan mengembalikan akhirnya dia bisa ngaceng dengan ceritanya punya dia gitu. Benar. Itu sih dari apa ya? Dari kacamata yang saya pakai. Kacamata yang mungkin yang beda, yang lain ada opini-opini lain lagi. Nah, terus yang paling sakitnya sih itu sih yang ngena banget menurut saya sih yang scene apa ya? Oh ya, pas dia hamil ternyata emang anaknya bukan dari itu ya. Iya, bukan. Budi Baik ternyata. Si Budi Baik itu. Gila sih. Budi Baik itu tokoh yang keren, gue seneng banget sama Reza Rahardian. Gila. Dia emang bener aktor yang bener. Aktor apa ya? Mendalami ya. Aktor keren lah. Dia preman tahun 88 kilokas gitu lah gitu. Bisa gitu itu zaman eta mah. Preman tahun 88 kayak gitu bisa. Ya, tapi yang Minyak Lintah juga itu termasuk nyinggung juga ya? Ya, Minyak Lintah judulnya Jelita. Nah, itu juga ada kaitannya apa nih? Itu. Nah, kita harus nonton sekali lagi ya. Iya, bener. Itu tulisannya Jelita loh. Ya, baru ngerti juga sekarang. Ternyata ya dia sengaja emang jual Minyak Lintah buat itu ya, buat nyindir si Ajo Kawir. Bukan menyindir sebetulnya, ya sindiran untuk semuanya lah, bahwa di balik kekuasaan seorang laki-laki pasti ada sebuah kelemahan yang ditutupin gitu. Dan sosok seorang Iteng itu mencoba menerima kelemahan tersebut, dan akhirnya dia yang akhirnya menjadi yang mendominasi sistem gitu. Ya. Dia yang mendominasi si Iteng itu. Si Iteng ini, ya. Sampai akhirnya dia yang harus menyelesaikan semua permasalahan yang ditinggalkan oleh Ajo Kawir setelah di penjara ya. Ini sosok perempuan tangguh gitu ya. Ya, karena di sini juga ada simbol penguasa ya. Simbol penguasa yang bersih sekaligus kotor. Bersih tapi kotor gitu. Terlihat sosok yang bersih tapi dia bermain kotor. Ya seperti di negeri Wakanda inilah. Ya, Wakanda ini ya. Kumis itu ya. Nah, gitu. Itu ya enggak beda jauh lah, banyak lah tokoh-tokoh pejabat yang bersih tapi terlihatnya bersih tapi main kotor. Gitu. Ya contohnya kemarin aja kan, ternyata iya, ada periode gitu ya. Bukan, itu yang Memperindah gitu kan.
Yang dirjen ya, dirjen. Ya, dirjen. Ada lah itu. Nah, tapi selain dirjen ada lagi yang lebih besar. Oh, ada lagi ternyata. Ada lagi atasnya dirjen ya. Jadi gen ya. Jadi gen. Iya. Nah, jadi dari keseluruhan nih Om. Secara keseluruhan, jangan dulu baru 19 menit lah. Ya tadi saya maksudnya mau ngomongin bahwa memang dunia situasi politik pada saat itu sedang kacau. Bukan sedang kacau ya adem ayem, sebetulnya adem ayem, nyantai sampai ada muncul enak zamanku toh gitu ya. Oh iya. Karena memang itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, semuanya terjamin, tapi di dalamnya banyak kekotoran gitu loh. Banyak sekali sesuatu yang ditutupin. Ya. Dan mungkin dari kalangan konglomeratnya itu ya? Dari kalangan. Ya, yang kotor-kotornya ya tadi salah satunya Petrus. Orang-orang yang nggak sejalan dengan pemerintahan pada saat itu tembak gitu kan. Orang-orang yang nggak ini berbeda pandangan politik. Oh, komunis ya. Dilewat gitu ya, di apa namanya, dihabisi. Tapi di atasnya orang melihat bahwa semuanya baik gitu, semuanya baik. Tapi di bawahnya banyak sekali itu. Nanti diwakilin oleh Paman Gembul. Oh iya, tokoh Paman Gembul yang gitu. Katanya mantan itu ya, mantan tentara ya. Mantan jenderal ya, betul. Jenderal. Ini juga budaya patriarki di negara kita, bahwa militer itu menguasai. Tapi di balik itu ada pada saat tahun 89-an. Dan akhirnya justru yang kena dendam yang harus dituntaskan itu adalah ketika terbunuhnya Paman Gembul ini sebetulnya. Itu akhir dari segalanya ya. Akhir dari segalanya, Paman Gembulnya dibunuh. Karena itu mungkin dan dibunuhnya oleh perempuan. Ya, hebatnya itu. Perempuan lagi ternyata. Ternyata ya udah berapa film ya? Berarti perempuan lagi kemarin ya, Yuni Penyalin Cahaya, sekarang ada lagi Seperti Dendam ya. Tiga film yang mendominasinya itu perempuan semua. Dan puncaknya sekarang ini ada Seperti Dendam. Akankah ada lagi? Seperti Dendam ini Seperti Dendam tidak bercerita tentang cinta, tapi bercerita tentang sebuah pemberontakan laki-laki dan perempuan menghadapi permasalahan di situ. Oh ya, pemberontakan laki-laki dan perempuan. Dan keduanya juga memiliki yang satunya dendam, yang satunya punya masalah gitu. Yang laki-lakinya kan si Anjo Kawir ini coba buat, kalau bahasa sekarang dia kan udah sakit hati tuh, yang pas adegan scene Itengnya hamil sama orang lain, dia sakit hati terus keluar dia nyoba ngelampiasin kalau nggak salah ya. Ya, dia ngebunuh itu pesanannya Paman Gembul itu. Ngebunuh si Macan kalau nggak salah. Iya, Macan. Si Macan, kemudian akhirnya dia di penjara, kemudian disiksa. Tapi juga di situ dia dilindungi karena ya akibat kekuasaan Paman Gembul itu menguasai dunia hitam dan dunia putih. Jadi kesana kesini ya, Pak. Kesana kesini di penjara pun dia masih bisa itu, dan dititipin sama salah seorang penghuni penjaranya itu, udah saya lupa lagi tokohnya. Tapi yang mainnya Cecep. Bukan Cecep Rois, bukan. Bukan Cecep yang di terminal Cicahem juga. Bukan Cecep itu. Cecep Ruhian ya. Cecep Ruhian bukan. Antara Yan Ruhian dengan Cecep. Ledong. Ya intinya ada lah gitu ya, yang itu. Masa saya harus googling lagi nih Cecep? Kepanjangannya apa Pak Cecep? Pak Cecep ini ya. Dan ini koreonya berbeda. Koreo yang di penjara dengan koreo yang di tapi lebih modern yang di penjara ya? Ya, di penjara dia karena memang koreografinya Kang Cecep gitu loh. Tapi beda lagi ketika yang koreografi di tambang itu beda lagi. Itu 80-an banget. Kerasa banget. 80-an banget, dan pasti bakal ngerasain beda antara ketika koreografi fighting di awal dengan koreografi fighting yang di kayak agak Wing Chun gitu ya. Yang di penjara itu. Sama dengan fighting antara Reza Hardian sama Iteng juga keren banget itu. Iya, itu. Ya, dan akhirnya ya itu dia hamil gara-gara itu. Ternyata pertempuran itu membawakan perdamaian itu. Enggak, sebetulnya itu adalah sebuah gambaran sebetulnya. Pertempuran itu adalah sebuah gambaran. Jadi tidak digambarkan secara full kan? Iyalah. Tidak digambarkan secara full kan? Kalah gitu ya. Ya. Tetap luluh gitu. Iya. Dan luluhnya itu ya karena itulah. Jadi kalau nonton film itu jangan langsung ditelan ya. Jadi karena harus beberapa kali tadi. Beberapa kali. Sini ini nih harus diputar lagi, ulang-ulang lagi kayak gini. Gitu. Oke, secara keseluruhan
Dari Menurut kamu film ini lebih keren mana kalau dibandingin sama Yuni, sama Penyalin Cahaya? Kalau dari sisi sinematografi sih tetap dapat Penyalin Cahaya. Dari kualitas gambar mungkin dari mana. Cuman dari sisi apa namanya visualisasi ke tahun 80-an. Soalnya saya jarang ngelihat apa ya film-film yang di remake ulang dari tahun bukan di remake sini, bukan hasil remake. Bukan hasil remake. Maksudnya setting tahun-tahun segitu. Waktu itu Warkop Black juga gak gitu-gitu juga kan. Iya. Jadi ini sukses lah gitu membawakan setting tahun 80-an. Dari penokohannya juga, dari mulai setting wardrobe, dialognya juga itu. Ada 3 sebetulnya. 3 kelebihan dari film ini. Yang pertama adalah bahasa. Nah, itu bahasa. Bahasa menggunakan bahasa baku, karena pada saat tahun 80-an itu semua film diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau enggak mungkin nggak lulus sensor. Mungkin nggak lulus sensor salah satunya. Kemudian yang kedua adalah set wardrobe-nya. Set wardrobe-nya. Dimulai jaketnya juga. Iya, itu asli banget tahun 80-an itu. Dan saya pernah punya gitu ya. Pernah punya kayak gitu, kayak parasit gitu. Parasit kayak gitu, biru putih gitu ya kayak gitu. Iya. Dan sekarang muncul lagi tren kayak gitu. Mungkin ada kasual namanya kasual. Ntar kita carilah di. Jadi satu bahasa, kemudian yang kedua adalah fashionnya. Fashionnya kuat banget di situ. Kemudian yang ketiga itu tadi mampu menggabungkan antara drama, thriller, ya. mistis, horor, ada, dan ada komedinya juga. 4 unsur itu ada. 4 unsur itu disatuin. Iya. Dan ini benar-benar menjadi sesuatu film yang menarik. Gitu. Ya. Jadi 4 in 1 ya gitu. Nah, kalau saya sih milih di antara tiga itu saya lebih memilih Seperti Dendam karena ya. butuh sesuatu yang lebih gitu. Nah, bukan berarti Yuni dan itu enggak lebih, tapi memang ini butuh sesuatu yang lebih untuk memproduksi film tersebut. Yeah. Karena Edwin ini kan dulu ada Tabula Rasa ya. Dia film Tabula Rasa memang dia main-main seperti film-film eksperimen. Aruna juga sebenarnya. Aruna dan Lidahnya. Jadi yang rada main-main film eksperimental kayak gitu. Dan dia ngerasa nggak sih di film ini banyak gambar-gambar surrealis? Surrealis itu yang nggak real. Yang itu artinya jangan ditelan mentah. Jangan ditelan mentah ketika kita melihat gambar ini. Ada scene yang itu, yang di akuarium. Salah satunya juga kalau menurut saya cerita ini adalah tokoh surrealis. Iya, itu yang saya katakan tadi membuat penonton itu kayak ini siapa sih gitu tokohnya siapa. Ya, oke. Kalau kita terlalu banyak ngobrolin ini nanti semuanya akan bakal diceritain. Jadi apa namanya? Jadi spoiler. Jadi teman-teman kalau pengen nonton ya sudah ada di Netflix ya. Sudah ada di Netflix. Disebutin ya. Netflix ya. Ya sudahlah kepala. Netflix enggak apa-apa. Sudah ada di Netflix. Ya, yang berbayar tapi ya. Tapi yang berbayar enggak ada yang bisa yang gratis. Silakan ditonton aja, filmnya keren. Oke. Ini kita closingnya harus pakai bahasa tahun 80-an enggak? Terserah. Ya, jadi apa yang kamu rasakan, Ajo? Ya, yang saya rasakan hari ini adalah sebuah kehausan dan kelaparan gitu ya. Sebentar lagi kita akan menuntaskannya karena semuanya harus dituntaskan gitu. Okay. Seperti halnya Prokasma hari ini kita tuntas. Hari ini kita tuntaskan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Gitu.